Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Haikal Aldiamaja. Saya dari kelas ML1C dengan nomor induk mahasiswa 2101039970. Baik, pada hari ini saya ingin membuat video tentang ujian akhir semester praktikum matematika yang dibimbing oleh Pak Eko selaku dosen dan Kak Anita selaku asisten dosen kelas ML1C2. Baik, mungkin bisa langsung saja ke mapelnya. Sini saya akan share screen sebentar. Ya, baik. Sini sudah masuk ke bagian mapel. Kita bisa langsung mulai saja. Tulis nama terlebih dahulu. Ya, mungkin sebentar. Agak sedikit like. Sambil menunggu, pada bagian nomor 1 ini saya akan menyelesaikan SPL atau sistem persamaan linear dengan menggunakan inverse matrix dalam penyelesaiannya. Baik, di sini sudah mulai. Utama-tama kita awali dengan restart terlebih dahulu. Lalu kita menggunakan with linear algebra, kurung, titik koma, lalu enter. Setelah sudah, kita memasukkan matriks yang terdapat pada soal. Di soal tersebut, kita nanti akan mencari X1, X2, dan X1, X2, X3, dan X4-nya. Dan nanti hasil dari X1, X2, X3, dan X4 tersebut akan dipakai untuk soal nomor 1 bagian B. Di sini kita akan masukkan terlebih dahulu. Jumlah matriksnya itu berorder 4 kali 4. 8 minus 9 1 minus 8 2 4 ya. Minus 2 3. Lalu kita titik koma dan enter. Lalu kita masuk bagian seperti yang di modul, kan ada konstantannya itu. Kita masukkan. Di sini konstantannya 1, 2, 3, 4. 4 kali 1 ini minus 22
lalu enter. Setelah sudah, kita masukkan rumus seperti yang di modul. Nah, di sini kita akan mencari inverse matrixnya. Rumusnya kita ketik seperti ini. Masukkan penyebut A-nya, tutup kurung, koma, lalu enter. Nah, ini adalah inverse matrix-nya. Lalu kita akan melakukan uji tanda, yang dimana dengan memasukkan rumus Farm. Rumusnya adalah sebagai berikut. Kita bisa memakai rumus E, tik 2 sama dengan FP-LM, kurung, kita masukkan IA, di sini titik, C, tutup kurung, T, lalu enter. Nah, di sini kita mendapatkan bahwa hasil X1, X2, X3, dan X4 adalah 2, 3, 5, 2. Mungkin lebih jelasnya bisa kita tuliskan. Jadi, hasil yang diperoleh adalah X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 3, X3 sama dengan 5, dan X4 sama dengan 2. Nah, jadi untuk soal nomor 1 bagian A, kita kira telah mendapatkan X1, X2, X3, dan X4-nya. Dan kita lanjut ke bagian soal nomor 1 bagian B. Sebelum itu, kita tulis terlebih dahulu. B. Bagian B kita suruh menentukan tentukan YX dan YX tambah Z. Tentukan YX tambah Z sama dengan. Nah, kita langsung bisa mulai di sini. Pertama, jangan lupa untuk selalu restart terlebih dahulu agar kembali merefresh. Setelah sudah di restart, kita masukkan matriks Y, di mana sesuai dengan di soal, Y-nya itu memiliki order 1, 2, 3, 4, 4 kali 4, 2, 1, 2, 2, 3, 3, 0, 1, 7, 1, 3, 5, 7, 3, 2, 2. Nah, kita masukkan matriks X di sini. X-nya itu adalah hasil dari X1, X2, X3, dan X4. Di sini matriksnya itu berorder 1 kali 4. 2, 3, 5, dan 2. Titik koma, lalu enter. Kita masukkan Z, matriks Z. 1, 2, 3, 4. 4 kali 1. 1, 1, 0, 2. 1, 1, 0.
koma lalu enter. Nah, di sini kita masukkan rumus with kurung linear algebra kurung koma lalu enter. Setelah sudah, kita akan melakukan rumus eval kembali untuk menguji apakah setiap matriks Y, X, dan Z itu sudah benar. Di sini kita masukkan Y, ini eval kurung Y, lalu enter. Begitupun juga yang X, X, lalu enter, dan Z. Nah, baik, bila sudah begini, kita tinggal melakukan eval yang terakhir, yang dimana membuktikan apakah kita menemukan hasil dari Y, X ditambah Z tersebut. Kita melakukan uji tanda terakhir dengan memasukkan rumus eval kurung seperti yang di soal tentukan Y titik menggunakan tanda titik. Di sini kalinya menggunakan tanda titik, lalu X ditambah Z, tutup kurung, koma, lalu enter. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa hasil dari Y kali X tambah Z yaitu 22, 18, 42, dan 21. Lebih jelasnya, kita akan buat jadi hasil yang diperoleh, hasil yang didapat dari Y, X, tambah Z sama dengan 22, 18, 42, dan 21. Baik, ini adalah mungkin saya akan mereview sebentar. Ini adalah hasil dari soal nomor 1 bagian A yang saya aplikasikan menggunakan Maple. Pertama-tama kita restart, lalu kita ketik with linear algebra, lalu kita masukkan matriksnya, dan kita masukkan rumus inverse matrix, lalu kita melakukan uji atau eval agar menemukan bahwa X1, X2, X3, dan X4-nya. Di satu bagian B, kita restart dulu terlebih dahulu, lalu kita masukkan matriks Y, X, dan Z. Setelah itu kita ketik with linear algebra, titik koma lalu enter, dan kita melakukan eval kembali pada matriks Y, X, Z. Nah, setelah ketiganya kita sudah eval kembali, kita terakhir tinggal melakukan finalisasi untuk menentukan bahwa benar nggak eval tersebut Y, X ditambah Z adalah atau mendapatkan hasil. Di sini hasilnya kita mendapatkan 22, 18, 42, dan 21. Baik, kurang lebihnya saya undur diri, dan bila ada salah kata saya meminta maaf sebesar-besarnya. Dan di sini saya bersama kelompok saya yaitu Ari Lestianingsi yang akan melanjutkan soal nomor 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Lestianingsi. Saya akan menjelaskan dan menjawab soal UAS nomor 2.
Di sini saya akan memasukkan yang diketahui dari soal terlebih dahulu, yaitu PV. PV di sini yaitu nilai investasi awalnya sebesar 150 juta. Yang kedua, saya akan memasukkan nilai A. A di sini yaitu benefitnya sebanyak 36 juta. Dan juga ada nilai usia ekonomisnya yaitu sebagai N sebesar selama 20 tahun. Karena 1 tahun ada 12 bulan, maka 20 dikali 12 dan dihasilkan selama 240 bulan. Dan juga saya akan memasukkan nilai I. I di sini yaitu nilai interestnya. Karena di sini ada 12% per tahun, maka dijadikan desimal 0,12 dibagi 12 bulan, yaitu dihasilkan sebagai berikut. Lalu saya akan memasukkan nilai AC-nya atau biaya operasional setiap tahunnya sebesar 17 juta. Dan kemudian saya akan menghitung nilai future benefit-nya, itu FVB dengan rumus A dikali dalam kurung 1 ditambah I, tutup kurung dipangkatkan dengan N, lalu dikurang dengan 1, tutup kurung, lalu per I, titik koma, enter. Dihasilkan nilai future benefit-nya sebagai berikut. Lalu saya akan menghitung nilai future cost-nya, FVC, dengan rumus AC dikali dalam kurung 1 ditambah I, tutup kurung dipangkatkan dengan N, dikurang 1, tutup kurung, per I. Lalu titik koma, enter. Dan dihasilkan nilai future cost-nya sebagai berikut. Selanjutnya di sini saya akan memasukkan mencari nilai future investasi FVI dengan rumus PV dikali dalam kurung 1 ditambah I, tutup kurung, lalu dipangkatkan dengan N. Titik koma, lalu enter, dan dihasilkan nilai sebagai berikut. Setelah itu, baru akan dapat menghitung nilai net future benefit-nya dengan memasukkan rumusnya NFB. Rumusnya yaitu IVAL, lalu di dalam kurung FVB dikurang dengan FVI, lalu dikurang dengan FVC, tutup kurung, lalu titik koma, enter. Dan dihasilkan sebagai berikut. Karena di sini hasilnya tidak negatif, maka dapat disimpulkan bahwa proyek tersebut memiliki keuntungan. Dari perhitungan NFP tersebut, maka proyek tersebut memiliki keuntungan. Sekian penjelasan dari soal nomor 2 dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.